Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dosen pengampu Bu Yasti, Bu Buti ya, Bu Meli dan Bu Wika. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lina Afriani, Banyu Bening, Diva Nadia, dan Ivan Azra itu mempresentasikan terkait program pemberdayaan peer education dalam upaya pencegahan anemia pada remaja putri di Kota Depok. Next. Dengan latar belakang, kami melihat bahwa anemia masih menjadi salah satu masalah kesehatan global, terutama pada remaja putri dan wanita subur. Namun remaja putri memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami anemia dengan yang dapat mengganggu produktivitas dan aktivitas keseharian. Di Indonesia, pencegahan anemia telah dilakukan melalui pemberdayaan tablet tambah darah, screening hemoglobin, edukasi seimbang, dan penguatan usaha kesehatan sekolah. Kami melihat bahwa di Kota Depok, cakupan hemoglobin, pemberdayaan TTD, konsumsi TTD telah mencapai angka yang cukup tinggi, tetapi prevalensi anemia pada remaja putri masih sebesar 36,34% yang dinyatakan cukup tinggi berdasarkan profil kesehatan Dinkes Kota Depok. Kami melakukan ini bertujuan untuk menyusun program pemberdayaan peer education untuk mencegah anemia pada remaja putri di Kota Depok yang bertujuan khusus untuk mengidentifikasi potensi dan pemersaan anemia, memberikan edukasi, membentuk dan meningkatkan kapasitas peer educator, meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD, dan memperkuat kolaborasi sekolah, puskesmas, dan remaja dalam mendukung keberlanjutan program pencegahan. Lalu manfaat program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku remaja putri terkait pencegahan anemia, memberi ruang bagi remaja putri untuk berperan aktif sebagai pre-educator, memperkuat peran UKS sebagai kanal promosi kesehatan remaja, menjadikan model intervensi tambah bagi puskesmas dan dinas kesehatan Kota Depok, lalu sarana dan penerapan ilmu pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat bagi mahasiswa, dan menjadi referensi akademik untuk pengembangan model pemberdayaan berbasis potensi lokal. Baik, selanjutnya ini ada lokasi dan sasaran kegiatan. Lokasi kegiatannya ini program Peer Education dalam upaya pencegahan anemia pada remaja putri. Dilaksanakan di Kota Depok di Provinsi Jawa Barat dengan sasaran remaja putri kelas 7 dan kelas 10 pada wilayah kerja puskesmas se-Kota Depok. Nah, sasaran utamanya ini adalah remaja putri kelas 7 dan kelas 10 yang berada di wilayah kerja puskesmas se-Kota Depok. Lalu sasaran pendukungnya ini seperti guru usaha sekolah UKS, kader kesehatan, petugas puskesmas, serta orang tua atau wali remaja putri untuk mendukungnya kepatuhan konsumsi TTD di rumah. Next. Selanjutnya metode analisis kebutuhan masyarakat. Tahap ini penting karena program yang dirancang harus benar-benar menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Need assessment dilakukan untuk mengidentifikasi apakah kondisi remaja putri di Kota Depok sudah sesuai dengan target pencegahan anemia yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bagian mana yang masih belum optimal dan memerlukan intervensi lebih lanjut. Selanjutnya digunakan juga metode gap analysis, di mana kondisi aktual di Kota Depok dibandingkan dengan target dalam pedoman nasional yang menggunakan data sekunder seperti profil kesehatan Kota Depok tahun 2024. Dengan pendekatan ini, penyusunan program menjadi lebih objektif dan juga berbasis bukti. Selanjutnya, hasil analisis ini terlebih dahulu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap sasaran, dan juga potensi intervensinya. Dari proses inilah ditetapkan bahwa pendekatan peer education menjadi bentuk intervensi yang paling sesuai. Metode analisis potensi anemia ini dipilih sebagai fokus program karena merupakan masalah kesehatan global. Dengan sekitar 30% wanita usia 15-49 tahun mengalami anemia di Kota Depok. Prevalensi anemia remaja putri mencapai 36,34% dan berdasarkan bobot USG. Dengan cakupan distribusi tablet tambah darah sudah tinggi 93,8%. Analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari profil kesehatan Kota Depok. Data yang dianalisis ini meliputi data status kesehatan seperti cakupan screening, prevalensi anemia, serta presentasi tata laksana anemia. Yang kedua ini data pelayanan kesehatan seperti cakupan distribusi dan konsumsi tablet tambah darah seperti TTD. Nah, terus yang ketiga ini data kependudukan seperti jumlah remaja putri pada sasaran kelas 7 dan kelas 10 di setiap wilayah kerja puskesmas di Kota Depok. Teknik identifikasi masalah ini dilakukan melalui community mapping dengan memetakan capaian screening prevalensi dan tata laksana anemia di setiap wilayah kerja puskesmas. Kemudian identifikasi potensi ini juga menggali potensi dan sumber daya yang dapat mendukung program pemberdayaannya dan diidentifikasi melalui telaah capaian program yang sudah berjalan. Kemudian metode penentuan prioritas masalah ini menggunakan metode USG, urgensi, services, dan grow dengan memberikan skor 1-5. Urgensi ini adalah masalah untuk segera ditangani dan seriousness ini besar dampak apabila masalah tidak segera diatasi. Grow ini adalah masalah yang berkembang semakin memperburuk jika tidak ditangani. Next.
selanjutnya ada rancangan program PK, yaitu Pre-Education Cegah Anemia. Konsep program ini untuk mendekatkan pemberdayaan berbasis pre-educator. Remaja putri berperan sebagai pre-educator. Manfaatnya untuk potensi yang sudah ada seperti UKS, kadar kesehatan, puskesmas tanpa membangun infrastruktur baru. Tahap pelaksananya yang pertama itu ada persiapan program dengan pemetaan sekolah sasaran. Lalu yang kedua ada koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta UKS. Lalu tiga ada rekrutmen pre-educator, yaitu seleksi berdasarkan komunikasi dan kepemimpinan. Lalu yang keempat ada pelatihan pre-educator seperti menambah materi anemia atau teknik konseling sebaya. Yang kelima ada penyusunan media edukasi seperti poster atau konten media sosial. Yang keenam ada edukasi teman sebaya, yaitu diskusi kelompok, penyuluhan di kelas. Lalu yang ketujuh ada kampanye konsumsi TTD, yaitu pengingat rutin atau pemantauan kepatuhan. Lalu yang terakhir ada edukasi gizi seimbang, seperti pola makan sumber zat besi. Lalu ya ada monitoring dan evaluasi, yaitu monitoring berkala oleh guru UKS dan Puskesmas. Evaluasinya itu untuk proses keterlaksanaan dan keaktifan pre-educator. Lalu untuk hasil analisis kebutuhan masyarakat dilihat bahwa Gap Analisis menunjukkan bahwa prevalensi anemia remaja putri di Kota Depok masih sekitar 36,34%, meskipun cakupan screening HB pemberian TTD dan konsumsi TTD sudah cukup tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada perubahan perilaku remaja sehingga dibutuhkan strategi pemberdayaan. Untuk indikatornya dapat dilihat bahwa prevalensi anemia sudah kategori sedang, screening HB cukup cakupan tinggi, pemberian TTD cakupan tinggi, dan konsumsi TTD belum menjamin kepatuhan rutin. Tata laksana itu memiliki Gap terbesar sekitar 19,8%. Sehingga kebutuhan prioritasnya itu dibutuhkan untuk penguatan tata laksana lanjutan, peningkatan kebutuhan konsumsi TTD, penguatan edukasi gizi seimbang, serta penguatan peer educator. Baik, selanjutnya hasil temuan potensi dan sumber daya. Ini distribusi TTD sudah tinggi dengan cakupan pemberian sekitar 93,8% dan konsumsi 93,54%. Yang kedua, pelayanan kesehatan usia sekolah UPS meningkatkan dari 40,37% pada tahun 2021 menjadi 98,29%. Ini menunjukkan jalur intervensi di sekolah ini sudah kuat. Yang ketiga, terdapat 1058 dari 1071 posyandu yang aktif didukung kader kesehatan yang berpotensi menjadi pendukung program peer education. Lalu, potensi ini menunjukkan bahwa program peer education ini dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia untuk meningkatkan edukasi tata laksana anemia secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ini hasil pembobotan masalah. Hasil pembobotan ini USG menunjukkan bahwa tingginya prevalensi remaja putri menjadi bobot skor prioritas utama, yaitu 14, karena memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah yang paling tinggi. Nah, berikutnya ini rendahnya cakupan tata laksana dengan skor 12, diikuti dengan kepatuhan konsumsi, yaitu dengan skor 10, dan cakupan HB-nya ini dengan skor 8. Menjadi dasar penempatan fokus program peer education untuk pencegahan penguatan tata laksana anemia pada remaja putri di Kota Depok. Next. Selanjutnya di sini kami merancang program PK atau Peer Education Cegah Anemia sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan pengetahuan ataupun perilaku pada remaja. Pelaksanaan program diawali dengan tahapan persiapan seperti koordinasi dengan sekolah, puskesmas, serta menyiapkan siapa saja yang akan menjadi peer educator. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, di mana peer educator ini dibekali oleh pelatihan, penyusunan media edukasi, kampanye konsumsi tablet tambah darah, serta edukasi mengenai gizi seimbang. Selanjutnya dilakukan juga monitoring secara berkala untuk melihat pelaksanaan kegiatan sekaligus mengidentifikasi apakah ada kendala yang muncul selama pelaksanaan. Setelah itu dilakukan evaluasi baik terhadap proses pelaksanaan maupun hasil intervensi seperti melalui perbandingan nilai pretest dan posttest serta pemantauan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Keberhasilan program sendiri diukur melalui 5 indikator, meliputi terbentuknya peer educator terlatih, peningkatan pengetahuan dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, pelaksanaan edukasi sebaya secara berkala, serta peningkatan rujukan kasus anemia. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.